Di pelukmu ku sandarkan seluruh hidupku dan takkan terganti. Pertanyaan selanjutnya kan pasti yang banyak ditanya sama sahabat semuanya adalah sibuk apa sekarang kesibukannya? Sekarang saya pasti di luar entertain, di luar nyanyi. Sekarang saya lagi bikin usaha kecil-kecilan bareng keluarga juga, saudara gitu, dalam bentuk kuliner, makanan dan minuman. Jadi saya buka. Jadi entrepreneur? Ya. Wow. Lagi nyoba ke sana. Enggak gue denger-denger soalnya gede loh bisnisnya loh, iya kan? Gimana? Kan gue stalking. Ya, gede loh bisnisnya. Jadi gimana Jun? Jadi lu punya ini usaha di bidang kuliner. Betul. Saya buka perusahaan JF Franchise namanya. Di dalamnya itu ada 10 brand. Apa aja coba dong promoin dong biar sahabat tahu dan pengen nyobain, penasaran ya, gitu. Ada lava toast, lava choco drink, ada couple, dan kalau misalkan mau lengkap ada websitenya www.jffranchise.com. JF Juna Vian, jadi JF. jffranchise.com atau di Instagram tuh ada. Iya, di Instagram juga ada produk-produk kami. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan 3 tahun. Wow, gila, luar biasa. Ini yang kayak gini nih hebat nih, maksudnya intinya gini, berarti lu kan udah lama hengkang juga gitu ya dari entertainment dan akhirnya fully jadi entrepreneur, bisnis sendiri gitu kan tuh. Luar biasa loh, masih muda. Perjalanan. Yes, ya. betul perjalanan hidupnya pasti. Oke, nah mumpung lu udah membahas sedikit tentang perjalanan hidup. Oke, sekarang kita flashback. Jun ya. Jadi kan gini, Juna waktu itu AVI 2005 kan? Yeah. Namanya waktu itu setelah AVI 1 2 3 muncullah AVI 2005. Yeah. Gitu. Tahun 2005 berarti kan awal. Awal, oke. Terus waktu itu kontrak sama Indosiar 2 tahun? Saya 3 tahun. Oh, lu 3 tahun ya? Gak tahu, saya diterusin setahun karena mungkin waktu itu FTV sinetron gitu. Saya masih dipakai gitu. Padahal 2005-an gitu kan udah mulai redup juga kita ya. Makanya saya tuh udah mulai redup loh. Jahat banget sih lu, malah diperpanjang. Ya Allah. Gak apa-apa. Kita buka-buka. Gak apa-apa. Oke. Kasih sinyal dong kalau gak apa-apa. Kita emang udah ngomong ke banyak gitu. Memang di tahun-tahun itu kan udah mulai menurun kan grafiknya kan sebenarnya kan. Nah, berarti 3 tahun berarti lu sampai tahun 2008. Karena saya 2009 baru saya berani dikontrak sama Naga Suara saat itu. Nah oke, perjalanan lu berarti setelah kelar kontrak, akhirnya lu berdiri sendiri dengan manajemen lain. Gitu. Terus saya juga bikin band dengan buatan sendiri. Lu sempat ada band waktu itu kan ya? Iya. Bikin album. Kita kontrak 3 tahun di Naga Suara. Ngeluarin sempat satu album gitu. Tahun 2009. Nah tahun 2011 saya berkarir di Singapura. Hah? Iya, sempat seperti itu. Ngapain, Jun? Nah, gue aja nggak tahu loh, guys. Jadi saya itu waktu itu ditunjuk sebagai vokalis oleh istrinya Anji Drive, Mbak Wina Natalia. Oh, oke. Terus sama Pasha Ungu sebagai vokalis Avara. Nah, tapi Avara ini pernah dengar ya. Avara ini ngeluarin single religi gitu dan diputarnya cuma di Singapura, Malaysia, Brunei, tidak di Indonesia. Makanya saya sempat berkarir di Singapura itu selama 6 bulan. 6 bulan, bener-bener totally tinggal di sana. Sempat punya pacar juga malah di sana. Oh gitu, tahun berapa itu? 2011. Nah, oke. Terus setelah itu 2012 saya pulang, saya nyanyi kafe-kafe, dan setelah itu di tahun 2016 kalau nggak salah kasus saya terkuat. Oke, tunggu. Sebelum kita membahas tentang kasusnya, kenapa akhirnya gini?
lu nyanyi di kafe-kafe itu kan berarti kayak mengulang lagi titik. Maksudnya gini, dari yang tadinya lu masuk AVI itu kan something banget kan. Iya, betul. Maksudnya istilahnya bisa dibilang jadi artis lah gitu kan. Maksudnya AVI 2005 itu kan kalau kita bisa menyebut masih hype-nya masih ada lah. Iya kan? 2005 itu hype-nya masih ada AVI. Nah, terus habis gitu lo kontrak sama label segala macam. Terus tiba-tiba balik ke Indonesia. Kenapa lu jadi malah nyanyi di kafe-kafe lagi? Karena saat itu AVI emang udah nggak didengar. Udah nggak laku ibaratnya gitu kan. Dan saya jujur saya nggak mungkin ngutang-ngutang duit terus sama orang untuk ngebiayain anak saya. Jadi saya nyanyi. Saat itu bayaran kafe kalau nggak salah 150.000 ya. Hah? Iya, 3 jam nyanyi. 150, 175, 200.000 paling tinggi. Oh wow. Iya, saat itu. Dari penghasilan yang kalau di TV kan lumayan ya. Betul. Oke, wow. Jadi lu kembali lagi ke nol lagi. Tapi itu menurut saya sih belum nol banget ya, malah. Oke. Nah, setelah itu berarti di tahun berapa? 2016. 2016. Sempat war. Yes. Ya begitu. Coba boleh diceritakan karena mungkin gini. Ada maksudnya juga di sini yang istilahnya yang interview Juna itu adalah gue karena kan gini, gue juga sempet tahu kan di masa itu. To be honest kan. Jadi memang ada, jadi gini sahabat, ada momen di mana Arjuna ini mengalami, kalau gue bilang apa ya, perjalanan hidup lu akhirnya lu mengalami fase di mana mungkin gue tahu waktu itu lu kayaknya kepepet banget. Sampai akhirnya lu melakukan hal-hal yang harusnya apa ya? Maksudnya harusnya nggak dilakukan dan pasti otomatis lu reach out-nya pertama kali ke teman-teman dulu gitu loh. Betul. Gue sebenarnya termasuk salah satu orang yang waktu itu juga lu hubungin. Sempet kan? Iya, betul. Itu. Nah, karena tadi lu udah ngungkit masalah itu, mungkin lu juga mau bahas gitu. Apa sebenarnya yang terjadi dan kenapa waktu itu, Jun? Karena gue udah berani ngomong kayak gini karena udah nggak ada yang perlu ditutup-tutupin juga gitu kan. Saat itu memang waktu itu gue kepepet. Saya cerita dari awal. Luri meninggal tahun 2011, ya kan? Luri meninggal di saat itu saya tuh dulu nyanyi sering sama Luri. Barengan Luri terus saya nggak pernah yang namanya nyanyi sendiri, selalu sepaket sama Luri. Suatu ketika Luri meninggal secara mendadak, sangat-sangat mendadak. Jadi kita masih ngobrol malamnya, besoknya dia harus meninggal. Itu buat saya, waduh, gue harus gimana nih? Saat itu jujur banyak banget job nyanyi, banyak banget yang mau manggil saya nyanyi. Cuman saya nggak mau nerima nyanyi, bahkan saya mau berhenti nyanyi saat itu. Tapi saya harus punya penghasilan, tapi saya nggak mau nyanyi. Pas Luri meninggal, itu ada 2 ambulan di depannya, di depan kamarnya, di depan rumahnya Luri. Yang satu ke kuburan, yang satu itu ngangkat anak saya ke Siloam. Jadi itu anak saya saat itu lagi sakit kuning karena nggak pernah disusuin gitu. Jadi sakit kuning dan butuh biaya untuk rumah sakit. Di situ saya ngutang sampai pada akhirnya untuk susu pun saya nggak bisa beli karena emang saya dasarnya saya nggak mau nyanyi lagi gitu. Bahkan saya menjadi orang nakal sebenarnya, Mas. Menjadi orang nakal, saya malah nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Saya mabok-mabokan, saya nongkrong sono, pokoknya nggak beraturan hidup saya. Jadi mungkin karena tongkrongan saya dulu sama yang dulu itu nggak bener, jadi membuat saya gimana gue nyari duit lagi ya, gitu. Jadi akhirnya melakukan hal senekat itu. Maksudnya berarti gini, sebenarnya lu melakukan hal-hal itu, maksudnya pinjam sana pinjam sini, sebenarnya intinya adalah untuk nge-cover biaya hidup lu, untuk lu bertahan hidup. Kalau gitu kan sebenarnya. Untuk susunya Rio, untuk biayanya Rio itu benar. Tapi kalau misalkan yang masalah penipuan, yang masalah uang santri, bla 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 kan ada tuh datang ke saya. Itu jujur, itu saya nggak tahu.
itu dapat berita dari mana? Karena di media online tuh banyak banget yang bilang saya nggak akrab sama dia, saya ngelakuin penipuan ini tuh tanpa wawancara. Oke. Intinya saya melakukan hal itu, pinjam ke sana kemari, termasuk Mas Diki mungkin saya pernah pinjemin waktu itu. Jadi memang saat itu karena kepepet, Mas. Ya. Gitu. Karena saya nggak bisa nyanyi, bahkan anak saya baru saya berani pegang itu 3-4 bulan. Untuk susu kan memang harus. Betul. Oh ya, satu hal lagi, waktu si Luri meninggal itu, uang apa tuh namanya kalau misalkan meninggal? Ya, uang duka gitu kan, orang dari orang-orang gitu. Uang duka yang harusnya untuk bikin pengajian hilang total 1 guci. Jadi saya harus ngapain? Saya pinjam. Hilang itu maksudnya? Hilang, semuanya hilang. Duit ada yang ngambil. Ada yang ngambil dan nggak ketahuan. Kita ke kuburan tiba-tiba tuh duit nggak ada. Oh wow. Dan kita harus pengajian 7 hari berturut-turut. Pakai duit apa? Oke. Ya, jadi gini buat sahabat yang mungkin bingung gitu ya, ini maksudnya yang diomongin apa sih? Jadi coba diceritain sedikit Jun. Jadi memang di tahun berapa tadi? 2016-an, 2016 terkuat. 2016 oh ya. lah. Jadi memang sempat ada, ini sempat rame juga kan ya kalau nggak salah ya di media online gitu sempat rame kok. Maksudnya gue pun sempat ngeliat gitu, Kak Dea juga sampai di interview segala macam gitu. Jadi ada ada tuduhan, ada kasus yang datang ke Arjuna gitu, tentang kasus penipuan gitu, penipuan uang gitu. Terus terkuak juga akhirnya teman-temannya Arjuna juga mungkin ada yang bersuara juga kalau kayak yang sering pinjemin duit apa segala macam. Bahkan gini, kalau di gue pribadi nih sebagai sesama alumni gitu, yang gue dengar juga adalah, ini nggak apa-apa ya gue buka ya Jun ya. Nggak apa-apa. Kayak gue juga dengar gitu loh dari teman-teman Avimania gitu kan, dari fans kita itu sampai lu sempat kontak ke beberapa fans untuk gitu kan, sampai untuk kayak apa namanya pinjem duit. Betul. Saya harus kemana? Karena saya tipenya orang nggak mau menyusahkan keluarga saya. Oke. Gitu. Tapi waktu itu sebenarnya keluarga nggak tahu. Oh gitu, keluarga. Taunya saya kerja di luar, saya dapat uang. Maksudnya gini, satu, apakah dari elunya sendiri nih yang benar-benar gue nggak mau ngasih tahu keluarga deh, atau misalnya keluarga lu memang udah bantu dan udahlah udah cukup gitu? Gini, kalau misalkan selagi saya nggak ada uang, ya mereka pasti bantu, kakak saya bantu. Tapi kan saya nggak akan nggak bisa ngandelin kakak saya aja gitu. Dan saya tipenya orangnya saya nggak mau mama, kakak. Saya tuh nggak pernah tinggal di rumah. Oke. Setahu mereka saya datang bawa duit aja gitu untuk anak saya. Saya nggak pernah tuh bilang sama keluarga, nih saya nggak ada duit nih, beliin susu dong, nggak pernah. Oke. Dalam hidup saya nggak pernah ngomong kayak gitu ke keluarga. Jadi saya cuman menjaga, yang penting keluarga nggak usah pikirin gue deh. Udah gue mau itu duit dari mana, udah nggak usah. Yang penting tanggung jawab gue ke anak. Nah makanya saya minjem seperti itu. Tapi saya mau ganti itu nggak ada, nggak bisa. Karena saya sendiri nggak nyanyi. Iya. Nggak ada kerjaan. Saya masih orang yang menurut saya nggak mau berusaha saat itu gitu. Jadi mungkin mereka yang lagi butuh duit ngorong-ngorong saya untuk ganti dong. Mungkin saya nggak merespon saat itu. Bahkan karena saya takut, mungkin ya, saya takut sih saat itu. Aduh gak enak nih, gimana ya, aku blok. Ya. Disitulah orang mikirnya saya nipu dan akhirnya karena saya blok. Padahal saya tuh pengen ganti, gimana gue gak ada duit. Padahal emang udah ini aja, kayak udah desperate lah, udah kayak yang gue nggak punya apa-apa juga anyway gitu loh untuk gue ini. Betul. Tapi kan pada akhirnya itu sampai ke keluarga kan, dan akhirnya itu menjadi masalah besar di keluarga lu gitu kan pada akhirnya kan. Keluarga sih nggak mempermasalahkan. Tapi akhirnya keluarga support jadinya kan, atau gimana? Atau lu yang akhirnya menyelesaikan masalah itu sendiri? Saya sendiri. Oh wow. Saya sendiri.
Keluarga nggak pernah, bukannya saya bilang keluarga saya cuek apa saya ya, cuman saya memang tipenya orang yang udah kalian nggak usah mikirin gue. Masalah gue aja cuman gitu ya. Alhamdulillah sih, Mas Diki, kalau misalkan nggak ada berita itu, saya nggak akan ada di titik yang dimana saya mau berjuang. Karena di saat itu, saya tuh langsung mau nyari kerja. Saya jadi Gojek motor. Saya jadi hitungannya gini. Saya dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore, saya jaga konter teman saya, konter pulsa di belakang Trans TV. Itu gajinya 800.000 sebulan. Ya. Wow. Dari jam 3 sore, terus jam 3 sore sampai jam 10 malam saya ngegojek. Oh wow. Serutin itu tiap hari untuk saya melunasi cicil utang-utang. Utang-utang itu. Begonya saya, kenapa nggak dari dulu gue kayak gitu? Gitu. Iya. Karena kondisi saat itu gue kepepet, akhirnya saya mau tuh tidur di konter, tidur di balik etalase. Saya makan sekali dalam sehari, itu pun dibeliin temen gitu. Oh, tau-taunya saya bisa loh kayak gini. Tapi dulu saya malah mengandalkan uang orang, itu yang saya nyeselin gitu. Kenapa dulu gue nggak ngamen aja gue ngamen aja di pinggir jalan nggak apa-apa harusnya gitu. Yang bikin lu sadar apa, Jun? Ketika waktu itu titik maksudnya gini, titik apa yang bikin lu pada akhirnya sadar bahwa kayak yang oke, done enough, gue nggak mau kayak gini lagi pinjem duit sama orang, akhirnya gue mendingan kerja keras gitu. Di saat orang pada band cafe saya malah memutusin kontrak saya untuk tidak memakai saya lagi. Terus di saat saudara-saudara atau teman-teman ngeblok saya dari pertemanan gara-gara kasus itu, ya saya mikir kalau saya ya gue nggak kayak gitu, maksudnya berkoar gitu ke media, itu nggak akan clear. Saya yakin orang-orang netizen yang saat itu saya itu cuma butuh bukti. Makanya saya bilang gue harus buktiin nih. Ya udah, gue kerja apapun itu. Bahkan saya setiap hari Minggu itu dari pagi jam 10 mall buka, Blok M Plaza buka jam 10 sampai jam 9 malam saya ngedarin selembaran di tangga jalan. Dan orang, iya Arjuna Afi ya? Iya. Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. My God, itu baru 2018. Dan saya pernah, saking saya mau nggak mau ngekos kan di daerah Mampang situ. Jadi perjalanan itulah yang membuat saya, oh totonya gue mampu kayak gini, kenapa gue nggak dari dulu seperti ini? Kenapa gue berharap dari uang orang untuk beli susu anak gue? Ini kesalahan total di gue. Kenapa gue dulu nggak mau, gue minta sama kakak gue dulu pasti dikasih kok. Kenapa gue dulu nggak minta sama orang tua gue pasti dikasih kok. Kenapa otak gue di saat itu gue nggak mau nyusahin keluarga. Harusnya gue ke keluarga dulu baru ke orang lain. Harusnya seperti itu gue. Lu tuh kayak ya udah, gue ngelakuin apa aja yang penting halal buat bertahan hidup gitu kan. Terima kasih banget lu udah share experience lu yang kayak gini gitu ke gue dan ke sahabat semuanya gitu. Karena gila, gue terus terang gue sampai speechless gitu. Gue nggak tahu bahwa perjuangan lu seluar biasa itu. Karena gini, terus terang gue aja ya, gue mewakili banyak teman-teman alumni itu juga yang jadinya setelah kejadian yang waktu itu kita jadi punya trust issue sama yang namanya Arjuna. Dan kita nggak tahu bahwa lu sudah segitu bangkitnya dan sudah segitu kerja kerasnya sampai akhirnya lu ada di titik sekarang ini gitu. Jadi trust issue tentang sosoknya Arjuna itu masih ada di kita bahkan bertahun-tahun. Which is lu juga udah sadar itu gitu kan. Nah, tapi yang jadi pelajaran tuh sebenarnya adalah orang harus tahu gitu bahwa lu itu mengalami fase yang berat banget untuk seorang manusia. Dengan umur yang lu masih muda banget, lu harus mengalami kehilangan sosok yang bisa dibilang paling berarti banget.
terus lu harus menanggung beban hidup yang segitu beratnya. Pada akhirnya sekarang setelah lu cerita, kita jadinya akhirnya mengerti gitu loh, bahwa memang itu tuh terlalu berat buat lu. Apalagi lu nggak share ini ke siapapun. Pelajarannya adalah, itu memang fase kehidupan yang harus dijalanin sama seorang Arjuna. Arjuna menjadikan itu tuh kayak fase yang akhirnya harus dia lewatin. Dia berjuang untuk itu dan bisa di titik yang sekarang. Gila loh, Arjuna di titik yang sekarang ini dia bisa menjadi entrepreneur, bisnisnya luar biasa. Kemarin gue juga sempat lu undang di acara launchingnya. Gila loh, udah bisa sesukses itu, padahal mengalami titik-titik dan momen-momen kehancuran yang seperti itu tadi. Oke, biasanya kan kita tanya nih, Jun, titik terendah yang pernah kita alamin setelah Avi. Lu kan tadi udah cerita, which is itu kayak yang waduh berat banget. Gila, Juna, makasih. Iya, wow. Sama-sama. Makasih lo udah mampir. Pelajarannya tuh banyak banget. Pokoknya gini, jangan sampai nggak nonton episode yang sekarang. Ini harus disebarluaskan karena kisah hidupnya Arjuna ini luar biasa. Coba gini, kalian kenal nggak gitu gua aja nih ya, dari semua orang-orang yang gua kenal, gue cuman kenal si Arjuna yang kisah hidupnya segitu luar biasanya gitu. Jadi gue yang dengar sekarang aja nih terkagum-kagum, terkaget-kaget gitu. Makanya jadi buat sahabat-sahabat semuanya, please sebarluaskan episode kali ini, dijadikan bahan pelajaran. Banyak banget ilmu yang bisa diambil dari kisah hidupnya si Arjuna gitu ya, tentang percintaan, tentang perjuangan hidupnya dia gitu. Gimana dia bisa sukses sekarang gitu, luar biasa. Thank you banget, Juna. Thank you. Tetap kuat terus. Lu udah sampai di titik ini, udah pasti lu luar biasa, hebat banget. Pokoknya lu tetap berjuang terus. Gue pokoknya pengennya lu semakin melejit menuju puncak ya. Amin. Kayaknya kenal deh. Oke, terima kasih sahabat semuanya udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, share, komen sebanyak-banyaknya, anjay. Ya, udah banyak ya. Juna, thank you. Salam buat Mas teman-teman angkatan 2005 yang lainnya. Yes. Nanti kita pasti ketemu-ketemuan ya sama teman-teman yang lainnya semuanya. Bye, pamit dulu. Dah. Bye. Sahabat.